hadir hari ini. Ada Ibu Dewi, Wati, terus banyak Ibu. Oh iya, kenapa ya? Izin sakit atau bagaimana? Nggak tahu Ibu, nggak ada kamu. Oh baik. Ya Pak ya. Oke, sudah izin absen. Kemudian masih ingat tidak dalam pembelajaran yang sebelumnya kita bahas? Nggak Ibu. Nah, pembelajaran kemarin kan tentang pernapasan pada tumbuhan. Nah, pernapasan pada tumbuhan itu melalui fotosintesis yang mengeluarkan oksigen dan mengelola CO2 atau karbon dioksida. Nah, untuk pada pertemuan hari ini kita akan membahas sistem pernapasan pada hewan dan manusia serta fungsinya. Kemudian bagaimana sih kita caranya untuk menjaga sistem pernapasan kita agar tetap sehat. Nah, sebelumnya udah tahu belum sistem pernapasan pada hewan sama di manusia itu seperti kita itu apa sih namanya? Pernapasan itu yang pakai paru-paru itu ya Ibu. Nah, betul, paru-paru. Nah, kita untuk yang pertama yaitu sistem pernapasan pada paru-paru pada manusia dan hewan itu menggunakan paru-paru. Nah, untuk hewan yang menggunakan paru-paru itu sendiri seperti mamalia di laut seperti paus, kemudian harimau itu masih menggunakan sistem pernapasan paru-paru. Nah, sistem pernapasan paru-paru sendiri itu ada pernapasan perut dan pernapasan dada. Ya, betul sekali, pernapasan dada. Nah, untuk pernapasan diafragma di sini Ibu pernapasan perut ini di sini Ibu telah membuat medianya. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada dua buah balon yang sudah diikat dengan sedotan. Kemudian di bawahnya juga terdapat balon. Nah, di dua balon tersebut melambangkan paru-paru. Paru-paru itu ada dua ya Ibu. Iya, benar. Paru-paru pada manusia dan hewan itu terdapat dua. Nah, di sini paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Biasanya juga ada di kanan dan di kiri. Kemudian dalam paru-paru ini berfungsi jika kita tarik nafas, dia akan membesar dan akan kembali seperti semula. Coba anak-anak tarik nafas dari mulai, kemudian buang. Nah, pada posisi kita menarik nafas, paru-paru akan mengembang untuk mengumpulkan oksigen yang kita hirup. Ya. Kemudian saat kita lepas, paru-paru akan kembali pada bentuk semula. Seperti itu. Nah, ada yang tahu nggak lambang sedotan yang Ibu buat ini apa? Nggak tahu Ibu. Nah, sedotan ini sendiri melambangkan trakea atau yang menghubungkan antara paru-paru dengan kerongkongan seperti ya tenggorokan atau kerongkongan bisa ya tenggorokan ya tenggorokan. Nah, pada sistem pernafasan ini sendiri ada kaitannya dengan sistem pencernaan. Karena apa? Jika kita makan, itu akan makanan tersebut akan melewati tenggorokan kan? Ya bukan? Nah, jadi pada sistem pencernaan dan pernafasan itu terdapat kerongkongan atau tenggorokan. Nah, untuk perbedaannya pada sistem pencernaan dan pernafasan itu sendiri, pada saat kita makan itu terdapat epiglotis yang dimana makanan itu dibawa ke arah kerongkongan. Ya benar. Habis itu kita tutup. Epiglotis itu akan secara tidak langsung menutup pada sistem pernapasan untuk menahan. Kemudian, kembali lagi pada sistem pernapasan pada manusia dan hewan itu yaitu paru-paru. Di sini kalian sudah memperhatikan medianya bukan? Nah, tugas kalian adalah untuk membagi kelompok. Kemudian kalian akan dikasih alat dan bahannya
pemakaiannya. Baik, silahkan bagi 1, 2, 3, 4, 5. Akan bagi 4 kelompok ya. Jadi udah selesai semua ya untuk pembuatan mejanya. Kemudian kita akan mulai masuk untuk kelompok pertama. Ayo, siapa dulu? Ibu. Yuk, Putri jelaskan. Jadi, ini adalah sistem pernapasan manusia. Di saat kita menarik nafas, kita menghirup oksigen dan di paru-paru, nanti kita akan mengenal dengan karbon dioksida yang ada di dalam. Di saat kita menghembuskan nafas, kita itu mengeluarkan karbon dioksida dari darah yang tadi sudah dikeluarkan paru-paru. Oke, terima kasih Putri. Silahkan duduk kembali. Jadi, udah selesai ya untuk penjelasan dari kelompoknya. Kemudian, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang yang kalian bahas mengenai sistem pernapasan pada hewan manusia yaitu paru-paru. Nah, benar seperti kata Putri tadi, bahwa paru-paru itu tempat menukarnya oksigen dengan karbon dioksida, yang dimana oksigen itu diolah dalam darah untuk proses metabolisme pada tubuh. Oke. Nah, untuk ada yang tahu nggak fungsi dari kerongkongan tadi? Rombongan tempat udara yang lewat. Ya, benar. Kerongkongan itu tempat untuk udaranya masuk ke dalam tubuh. Nah, baiklah. Kita kan udah mengetahui nih tentang sistem pernapasan yaitu paru-paru. Nah, fungsi-fungsinya juga kita sudah bahas. Kemudian ada yang tahu nggak sih gimana cara menjaga sistem pernapasan kita agar tetap sehat dan tetap terjaga dengan baik? Tidak boleh merokok atau mendekati orang yang merokok. Oke, jadi setelah kita membahas tentang sistem pernapasan pada hewan dan manusia yaitu paru-paru, kemudian fungsinya juga udah kita bahas. Nah, anak-anak sekalian ada yang tahu nggak sih apa aja yang bisa membuat paru-paru sistem pernapasan pada kita itu tetap terjaga, tetap sehat? Itu apa aja sih yang harus dilakukan? Kita tidak boleh merokok, Ibu. Tidak boleh mendekati orang yang merokok karena asap rokok itu tidak baik buat paru-paru kita. Benar sekali. Nah, untuk menjaganya itu yang pertama bisa kita untuk menjauhi orang-orang yang merokok, karena salah satu penyebab paru-paru atau paru-paru itu rusak karena asap rokok sendiri, baik itu yang menghisap rokok maupun yang menerima asapnya saja. Walaupun dia tidak merokok tapi dia menghirup asapnya, itu juga sangat berbahaya. Kemudian kita juga tetap harus menjaga dari keramaian. Contohnya tentang polusi udara, keramaian motor. Bisa kita menggunakan masker untuk menjaga debu-debu atau polusi udara itu terhirup oleh paru-paru kita, sehingga memicu kerusakan pada saraf-saraf pada paru-paru kita sendiri. Nah, sebelumnya juga ada yang tahu nggak sih tentang penyakit pada paru-paru? Seperti yang baru-baru ini kita dengar nih di TikTok. Apa? Paru-paru itu biasanya dia sesak nafas. Ya, ada tuh asma ya yang namanya. Terus nah, untuk yang baru-baru ini Ibu sering melihat tentang permasalahan pada sistem pernapasan yaitu pneumonia. Yaitu itu apa Ibu? Nah, pneumonia itu merupakan penyakit pada paru-paru yang ditimbulkan oleh virus atau bakteri yang terdapat dalam udara. Nah,
bakteri ini merusak jaringan jaringan pada paru-paru. Nah, untuk menstabilkannya biasanya terdapat beberapa obat. Dia seperti timbul benjolan pada paru-parunya. Seperti paru-parunya itu ada benjolan ini. Ya, gitu. Nah, sudah cukup ya